Selamat datang di Zio Channel. Kisah cinta Sukin dengan Song Yan yang dipisahkan oleh kesalahpahaman dan kecurigaan. Sukin adalah seorang dokter UGD wanita, Song Yan adalah seorang petugas pemadam kebakaran. Sukin berjuang untuk menyelamatkan orang-orang sebagai dokter di instalasi gawat darurat. Sementara itu, San Yan juga mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Meski bekerja di bidang yang berbeda, suatu hari keduanya dipertemukan kembali karena pekerjaan setelah 10 tahun berpisah. Pada awalnya mereka berpikir bisa melupakan satu sama lain dan memulai hidup mereka kembali. Bekerja berdampingan membuat keduanya mudah untuk mengenali pertumbuhan yang telah dicapai masing-masing. Akan tetapi masih banyak yang harus diselesaikan oleh Sukin dan Song Yan jika mereka ingin mengubah hubungan baru mereka menjadi sesuatu yang lebih. Kehidupan profesinya penuh risiko dan tantangan, namun ia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Di sisi lain, Li Jia menjadi seorang dokter di unit gawat darurat. Mendedikasikan dirinya untuk menyelamatkan nyawa dan memberikan pertolongan medis dalam situasi darurat. Ketika takdir membawa mereka kembali bersatu di kota yang sama, cinta lama yang mereka sembunyikan tak bisa lagi ditahan. Direktur Su dulunya tidak menyukai Sukin, tetapi kali ini, dia bersikeras agar Sukin bergabung dengan kelompok penelitian karena dialah orang yang paling berkualifikasi. Sukin secara tidak sengaja mendengar kebenaran bahwa wakil dekanlah yang mencegahnya bergabung dengan kelompok penelitian. Dengan marah, Sukin mengirim pesan kepada Ibu Meng. Menanyakan apakah dia ikut campur dalam pekerjaannya dan berharap dia akan berhenti melakukannya, karena dia masuk rumah sakit berdasarkan kemampuannya sendiri. Perayaan selesainya sebuah proyek dimeriahkan dengan kembang api, tetapi secara tidak sengaja, salah satu kembang api jatuh ke rumah seseorang, menyebabkan kebakaran. Api menyebar dengan cepat, dan pos pemadam kebakaran Sili Terrace segera dikerahkan. Song Yan memimpin Yang Qi, Jiang Yi, dan Zhan Dapeng untuk menyelamatkan orang-orang di lantai atas. Api berkobar hebat, dan situasi orang-orang yang terjebak sangat berbahaya. Song Yan menyadari adanya aliran balik api dan memerintahkan semua orang untuk mundur, tetapi sudah terlambat. Sukin kembali ke rumah Meng dengan amarah yang meluap dan menanyai Ibu Meng apakah dialah dalang di balik semua kesialan Song Yan. Ibu Meng dengan santai mengakuinya tanpa meminta maaf. Hal ini membuat Sukin semakin hancur. Song Yan adalah orang yang dicintainya, dan dia selalu memperlakukan Ibu Meng seperti anaknya sendiri. Meskipun bukan ibu yang sempurna, Ibu Meng berpendapat bahwa Sukin juga bukan anak perempuan yang sempurna. Namun, Sukin membantah dengan mengatakan bahwa dia selalu mengikuti aturan. Ibu Menglah kejam menghancurkan hidup dan masa depan seseorang. Sukin memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Meng dan memohon kepada Ibu Meng untuk tidak menyakiti Song Yan. Sebelum pergi, Sukin dengan marah menghancurkan foto keluarga, dan Meng Yanchen menyaksikan semuanya, merasa bimbang. Song Yan, meskipun enggan, tahu bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Dia tidak memaafkan, tetapi dia tidak ingin hidup dalam dendam. Song Yan sekarang baik-baik saja dan akan terus berbuat lebih baik. Zai Miao setuju untuk menyerahkan bukti, dan meminta Song Yan untuk tidak ikut campur dalam tindakannya. Xiao Xiao menemukan seorang saksi dan memiliki bukti video.
Ketika Ibu Meng menawarkan untuk membayar berapapun jumlahnya, dia terkejut bahwa orang tersebut tidak menginginkan uang. Ibu dan ayah Meng pergi ke rumah Zhai Miao untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi, tetapi Ibu Meng masih mempertahankan sikap meremehkan. Ayah Meng datang ke rumah Song, dan paman dan bibi dengan murah hati mengundangnya makan bersama. Ayah Meng datang hari ini untuk membicarakan masalah yang menyangkut kedua anak itu. Dia tahu tidak mungkin memisahkan Song Yan dan Su Qin, jadi dia harus setuju. Meskipun demikian, dia masih berharap Su Qin bisa bahagia. Setelah selesai makan, ayah Meng meminta Song Yan untuk menemaninya keluar karena ada beberapa hal yang ingin dia sampaikan. Song Yan dan Su Qin akan segera menikah, dan keduanya sibuk mempersiapkan pernikahan. Mereka harus bergantung pada Zhai Miao serta paman dan bibi untuk membantu mereka. Mencoba gaun pengantin, yang mana Zhai Miao harus membantu Su Qin. Zhai Miao kelelahan karena mencoba banyak gaun, tetapi dia bukan pengantin wanita, jadi dia harus menunggu keputusan akhirnya. Zhai Miao dan Su Qin membahas masalah pernikahan bersama, tetapi ketika Song Yan kembali, Zhai Miao dengan bijaksana pergi. Mengetahui bahwa Su Qin tidak menginginkan pernikahan di hotel. Song Yan berencana untuk melangsungkannya di kantor pemadam kebakaran, dan Su Qin langsung setuju. Meng Yanchen secara resmi mengambil alih grup Guokun. Zhai Miao mengatur seseorang untuk mengambil foto pernikahan, tetapi Song Yan dan Su Qin terlambat, membuatnya khawatir. Song Yan muncul, memimpin Su Qin yang mengenakan gaun pengantin. Mata mereka bertemu, seperti di masa lalu, mengabadikan kebahagiaan selamanya di saat itu. Song Yan dan Su Qin pindah ke rumah baru mereka, dan mereka saling bersandar sambil menikmati pemandangan di taman. Su Qin bersandar di pelukan Song Yan, merasa menyesal atas kesulitan yang telah ia lalui selama bertahun-tahun. Song Yan dengan santai menepisnya, tetapi dengan tulus berjanji kepada Su Qin. Dan mereka hidup berdua selamanya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen agar tidak ketinggalan jalan cerita yang lainnya.